Baik, teman-teman semua, terima kasih waktunya yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Imade Railis Tanaputra dari Prodi Sistem Informasi Universitas Tabana. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu sorting. Ya, teman-teman semua pasti mengenal sorting kan? Sorting itu adalah bagian dari yang namanya algoritma. Nah, mari kita masuk ke bagian sorting ya, pengertian dari sorting. Pengertian sorting, kita akan masuk apa itu sorting ya. Ya, bagian pertama itu pengenalan diri saya sendiri. Seperti yang dapat teman-teman lihat semua, nama saya Imade Railis Tanaputra dengan nomor NIM 20 200 5008. Slide kedua itu ya ada pengertian sorting. Algoritma sorting merupakan algoritma yang menempatkan elemen list pada urutan tertentu. Nah, urutan yang paling sering digunakan ialah urutan numerikal dan urutan leksikografikal. Sorting yang efisiensi sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penggunaan dari algoritma lain seperti pencarian dan penggabungan yang membutuhkan list tertentu untuk berjalan dengan sempurna, yang juga sering digunakan untuk kanonikalisasi data dan menghasilkan output yang dapat dibaca oleh manusia, bukan hanya dibaca oleh komputer saja ya. Ya, secara umum sih pengertian sorting dapat disimpulkan sebagai berikut. Sorting itu dapat juga disebut sebagai proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Itu bisa dijadikan garis besar untuk pengertian sorting. Pengurutan data dapat dilakukan secara ascending, urutan naik, dan descending atau urutan turun. Nah, ascending itu mengurutkan data dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Misalnya, teman-teman punya data dari 1 sampai 9 atau 0 sampai 9 ya. Teman-teman mengurutkan dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Begitu juga kebalikan dari descending. Descending adalah mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Misalnya 9, 8, 7, kebalikan dari ascending. Sampai di situ teman-teman sudah paham? Kita akan lanjut ke jenis-jenis dari sorting. Nah, teman-teman pasti akan belajar dengan yang namanya jenis sorting yang teman-teman dapat pilih ya. Ada metode-metode sorting yang dapat kalian teman-teman pakai. Yang pertama bubble sort, yang kedua selection sort, mungkin yang ketiga insertion sort, yang keempat yaitu merge sort, yang kelima itu quick sort, yang keenam ada random quick sort, yang ketujuh ada counting sort, dan yang kedelapan ada radix sort. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa yang namanya selection sort. Yang dapat saya jelaskan yaitu selection sort. Apa itu selection sort? Nah, ini selection sort. Selection sort itu adalah ide utama dari algoritma selection sort adalah memilih elemen dengan nilai paling rendah dan menukar elemen yang paling terpilih dengan elemen ke I. Nilai dari I dimulai dari 1 ke N, di mana N adalah jumlah total elemen dikurangi 1. Apakah teman-teman mengerti? Nah, misalnya teman-teman memiliki nilai 2, teman-teman dapat mengurangi dia dengan angka 1 dan akan menjadi 1, bukan? Nah, contohnya untuk penerapannya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh penerapan dari selection sort. Nah, teman-teman bisa lihat urutannya diurut untuk pengurangannya seperti itu. Nah, diurutkan lagi
Memang datanya itu teracak, tapi diurutkan sesuai urutan yang terkecil, menurun dia ke terbesar, atau yang disebut dengan metode ascending-nya. Nah, di sini teman-teman dapat mengimplementasikan apa yang data yang teman-teman miliki pada Visual Studio Code dengan rumus sebagai berikut, seperti pengodingan seperti berikut. Nah, teman-teman dapat mengcoding seperti yang tertera di layar untuk mencoba pengodingan pada Visual Studio Code. Nah, di sini sudah terdapat sebuah kode untuk mengcoding dan teman-teman dapat mencobanya. Mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan pada video saya ini, pada video presentasi saya ini. Mungkin secara singkat terdapat kesalahan atau mungkin kekeliruan dari saya meminta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kesalahan, mohon teman-teman perbaiki dan koreksi. Kita itu mengambil sistem ATM ya, amati, terima, dan modifikasi. Ya, apa yang dimaksud amati? Amati yang saya terangkan, terima apa yang saya terangkan, dan modifikasi sesuai yang teman-teman perlukan. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.